Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nah ibu-ibu, sebelum kita memulai acara P2K2 hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Nah ibu-ibu, di sini masih ingat kan dengan materi sebelumnya atau materi bulan yang lalu. Nah, baik ibu-ibu, semuanya masih ingat. Terima kasih ibu-ibu. Nah, di sini kita akan membahas tentang perlindungan anak. Apa itu perlindungan anak? Nanti lebih jelasnya kita pelajari lebih lanjut. Nah, di sini ibu-ibu masuk pengertian anak dan hak-hak anak atau klaster hak anak. Nah, pengertian anak, apa itu pengertian anak? Nah, anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Nah, ibu-ibu, semua membawa buku pintar kan ibu-ibu? Baik, terima kasih, hebat-hebat semua ibu-ibu. Semua membawa buku pintar. Apa saja hak anak? Nah, di sini ada beberapa klaster hak-hak anak. Nah, yang klaster pertama, hak sipil dan kebebasan. Yang kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan dasar. Yang keempat, pendidikan luang dan kegiatan budaya. Yang kelima, langkah-langkah perlindungan khusus. Nah, ibu-ibu, di sini perlu diingat juga ya ibu, bahwasannya ada juga hak anak. Nah, di sini saya ingin membagi pengelompokan gambar yang sudah ada di poster berdasarkan klaster hak anak. Nah, di sini nanti saya akan menanyakan cara yang harus dilakukan untuk memenuhi hak anak. Baik ibu-ibu, semua udah dibagi ya ibu-ibu kelompoknya. Iya, terima kasih. Nah, dari semua yang sudah kita bagi, nanti dibuat kesimpulan dari ibu-ibu satu persatu. Baik ibu, dari kelompok yang pertama, dari kelompok Ibu Ida, silakan untuk menyampaikan kesimpulan dari klaster hak-hak anak. Baik ibu-ibu, terima kasih. Bagus sekali. Bagaimana klaster hak anak tersebut? Nah, di sini saya menegaskan bahwasanya kesimpulannya hak anak adalah tanggung jawab orang tua yang harus kita penuhi, ataupun kewajiban kita sebagai orang tua untuk memenuhi hak-hak seorang anak. Nah, baik ibu-ibu, sekarang kita membahas tentang pengertian kekerasan dan perlakuan salah. Nah, di sini pengertian kekerasan dan perlakuan salah. Kekerasan yang terjadi pada anak ini biasanya terjadi di lingkungan masyarakat ataupun baik di dalam keluarga. Nah, ibu-ibu, di sini saya minta perwakilan kelompok untuk ke depan menjelaskan mengapa perlakuan mana yang termasuk perlakuan baik dan mana termasuk perlakuan buruk. Saya persilakan kepada Ibu Ida untuk menjelaskan. Ya Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Nah, di sini kita bahas lagi bahwasanya ikut memperhatikan dan membandingkan bahwasanya apa yang perlakuan buruk dan apa yang perlakuan baik ini sangat bertolak belakang. Nah, yang baik pastinya menjadi contoh, yang buruk jangan dicontoh ya ibu-ibu. Ya, terima kasih ibu-ibu. Di sini perlakuan baik adalah melakukan tindakan sesuai tanggung jawab kewajiban. Nah, kewajiban kita sebagai orang tua, nah ini harus dipenuhi. Nah, perlakuan buruk ini apa? Perlakuan buruk adalah tindakan yang merugikan kepentingan anak. Nah, yang sudah dijelaskan Ibu Ida tadi, bagaimana contoh-contoh perlakuan buruk ini dan perlakuan yang baik, semua luar biasa dan hebat-hebat. Terima kasih kepada ibu-ibu. Nah, di sini saya tegaskan kepada ibu, kekerasan terhadap anak ini dapat dilihat juga dalam poster yang sudah ada di sini. Nah, ibu-ibu, di sini kekerasan pada anak itu ada kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Nah, ibu-ibu nanti bisa juga dilihat di buku pintar ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, terima kasih sudah melihat di buku pintar. Kita lanjut ke sesi yang berikutnya ya ibu-ibu. Baik ibu-ibu, sekarang kita membahas jenis dan contoh kekerasan dan perlakuan salah
atau body mapping. Nah, di sini ibu-ibu, saya ingin bertanya ini kepada ibu-ibu, kekerasan yang terjadi, yang sering terjadi, yang ibu ketahui, contoh-contohnya ya. Nah, sekarang saya persilakan kepada ibu-ibu, satu orang saja. Baik ibu-ibu, terima kasih Ibu Rida yang sudah menjelaskan. Nah, kekerasan fisik ini biasanya kekerasan yang dilakukan baik orang lain ataupun orang tua terhadap anak. Nah, ibu-ibu ini tidak boleh dilakukan ya ibu-ibu. Nah, di sini body mapping, adakah bagian tubuh yang tersentuh kekerasan? Ini disebut dengan kekerasan fisik. Nah, semua bagian tubuh anak dapat menjadi sasaran kekerasan baik fisik maupun non fisik. Nah, di sini baik fisik atau non fisik itu dapat juga bisa dilihat pada poster yang di belakang secara fisikis. Nah, ini mengakibatkan anak tidak merasa nyaman. Nah, ibu-ibu, saya meminta kepada ibu-ibu memberikan contoh dan dampak serta pelaku kekerasan dan perlakuan salah. Nah, di sini contoh jenis dan perlakuan kekerasan terhadap anak sudah bisa ibu jelaskan masing-masing ya ibu. Nanti saya akan menanggapinya. Baik ibu-ibu, terima kasih sudah menjelaskan bagaimana kekerasan ini bisa terjadi. Nah, ibu-ibu, kita bisa melihat poster yang di belakang. Nah, ini jenis kekerasan dan perlakuan salah ini pengertiannya ada fisik, psikis, dan seksual. Nah, contoh-contoh kekerasannya fisik ini dapat memukul, menendang, menginjak, nah dan yang lain-lain. Secara psikis dapat melototi anak, mengatakan anak dengan hal-hal yang buruk, membanding-bandingkan. Nah, di sini tidak boleh ya ibu-ibu. Sebagai orang tua kita harus tetap menjaga anak kita menjadi yang lebih baik lagi dan tidak ada kecacatan mental ataupun fisiknya gitu ibu-ibu. Gara-gara kita tidak profesional dalam mengajarkan anak yang baik. Nah, ibu-ibu, di sini ada juga kekerasan seksual. Nah, di sini berbagai hal-hal buruk juga di sini sudah dijelaskan ya ibu. Kita tidak boleh seperti itu dan kita dapat juga mengajarkan ini kepada kerabat, tetangga ataupun keluarga atau suami kita yang ada di rumah. Baik ibu-ibu, masih semangat semua ibu-ibu? Iya, masih ya ibu-ibu. Nah, sekarang kita masuk deteksi dini kekerasan seksual. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasannya kekerasan ini tidak baik ya ibu-ibu, ataupun bisa dikatakan dengan buruk. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Nah, di sini kita ingin mengulas kembali bahwasanya kekerasan yang seksual ini kayak mana, seperti apa begitu ya ibu-ibu. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu, apa yang dilakukan jika mendapati anak kita atau saudara kita mengalami kekerasan seksual. Nah, saya berikan kesempatan satu orang saja ya ibu-ibu untuk menjelaskan. Baik ibu-ibu, terima kasih kepada Ibu Wati untuk penjelasannya. Nah, di sini ibu-ibu, semua kekerasan ini seksual itu tidak baik ya ibu-ibu, buruk. Kita dapat juga melakukannya dengan memanggil orang yang ada di sekitar atau mengajari anak ketika anak tersebut mengalami kekerasan seksual. Nah, di sini ada juga tanda-tanda kekerasan seksual ini ibu-ibu, baik secara memar, ibadah. Nah, ini kita harus juga bisa lebih memahami sebagai orang tua. Nah, ibu-ibu, apa kira-kira yang akan saudara lakukan jika semua yang sudah dilakukan ini sudah terjadi gitu ibu-ibu. Nah, di sini kita harus lebih mengarah ke psikis anak begitu, bagaimana mental tersebut bisa terbangun dan bisa melaporkan kepada daerah setempat, bisa juga kepada pihak yang berwajib ataupun yang lain-lain ya ibu-ibu. Nah, di sini peran orang tua sangat penting terhadap kekerasan. Nah, di sini sangat mempengaruhi ibu-ibu karena tidak lumrah lagi ya ibu-ibu bahwasanya kekerasan ini sering terjadi terhadap anak. Jadi kita sebagai orang tua, disitulah tanggung jawab kita melindungi anak tersebut agar tidak terjadi kekerasan. Baik ibu-ibu, di sini masuk cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Nah, ini tidak asing lagi bagi kita bahwasanya kekerasan itu ada di keluarga dan ada di lingkungan masyarakat. Bagaimana kita mencegahnya? Nah, kita bahas di sini ya ibu-ibu, sama-sama kita berdiskusi. Nah, ibu-ibu, di sini saya bertanya kepada ibu-ibu ini, bagi apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu sebagai orang tua ketika melihat kekerasan.
Iya ibu-ibu, terima kasih ibu, jawabannya bagus sekali. Kita dapat melaporkan atau memanggil seseorang untuk membantu ketika terjadi kekerasan atau juga kekerasan di keluarga atau di masyarakat. Nah ibu-ibu, di sini ada juga ibu-ibu, saya ingin bahwasanya kekerasan ini tidak ada terjadi di keluarga ataupun di masyarakat, yang ada di kelompok P2 K2 hari ini atau peserta PKA di sini. Nah ini sangat buruk sekali ya ibu-ibu, karena anak itu mempunyai hak, jadi harus dilindungi ibu-ibu, tidak boleh kita semena-mena terhadap anak. Nah di sini saya ingin menyimpulkan bahwasanya upaya pencegahan kekerasan dalam keluarga dan masyarakat itu kembali kepada orang tua kita, kembali kepada diri kita, itu maksudnya ibu-ibu, bahwasanya anak itu tetap menjadi kewajiban orang tua untuk melindungi anaknya. Nah di sini hal-hal praktis agar anak terhindar dari kekerasan seksual. Nah di sini kita ajarkan anak mengenal bagian tubuh sensitif, mulut, leher, dada, daerah selangkangan, pantat, dan lain-lain. Nah di sini bagaimana bagian-bagian tubuh sensitif ini agar tetap terlindungi ya ibu-ibu sebagai anak. Nah contohnya sebagai anak perempuan dapat memakai busana yang lebih baik lagi. Nah ajarkan anak untuk berani mengatakan tidak atau jangan atau lari ketika ada orang ingin menyentuh bagian tubuhnya yang sensitif. Nah ibu-ibu, di sini kita juga dapat mengasih arahan terhadap anaknya bahwasanya jika ada yang berani untuk ketika ingin menyentuh, nah ajarkan anak untuk lari ataupun mengatakan tidak atau jangan. Nah pastikan jalur yang dilalui anak keluar rumah atau aman. Nah jalur ini harus aman ibu-ibu. Nah pastikan anak selalu dalam pengawasan orang tua, termasuk dalam kegiatan online. Nah di sini kita harus mengawasi anak. Nah inilah tadi yang saya bilang, yang saya katakan bahwasanya anak ini adalah tanggung jawab orang tua. Ajarkan anak untuk tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal. Nah sebagai anak ini mudah dia terpengaruh ya ibu-ibu, apalagi ketika diberi ataupun diberi sesuatu untuk ke hal yang buruk begitu ibu, yang niatnya tidak baik. Nah di sini juga kita harus mengajarkan kepada anak-anak. Nah mungkin ini saja ya ibu-ibu dari cara pencegahan kekerasan dan keluarga dan di masyarakat. Semoga ibu bisa memahami dan mengaplikasikannya nanti di rumah. Baik ibu-ibu, sekarang kita masuk pencegahan kekerasan pada anak istimewa. Nah di sini apa itu anak istimewa? Anak istimewa ini anak yang memiliki kekurangan. Nah semoga ibu-ibu di sini semua paham ya ibu-ibu. Apakah sudah paham semua ibu anak-anak istimewa ini seperti apa? Ya ibu-ibu, terima kasih semuanya, bagus-bagus. Iya benar sekali bahwasanya anak istimewa ini anak yang memiliki kekurangan atau keterbatasan mental. Nah di sini ibu-ibu, nah saya ingin menceritakan ini potensi apa yang terjadi jika anak yang kekurangan mental ini tetap juga punya terjadi kekerasan terhadap anak ini tersebut. Nah ibu-ibu, di sini kita tidak boleh ya ibu-ibu bahwasanya anak yang memiliki atau kecacatan atau disabilitas di sini juga tidak boleh kita lakukan kekerasan. Nah di sini anak istimewa ini rentan mendapatkan kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Berikanlah kepada anak-anak istimewa ini yang terbaik. Nah contoh yang sering terjadi di keluarga ini, kita jika punya anak istimewa disembunyikan karena malu, bahkan tidak disekolahkan gitu ibu-ibu. Nah di sini kita tidak boleh, bahwasanya kita harus bangga memiliki anak yang masih memiliki jasmani yang sehat walaupun masih mempunyai kekurangan atau keterbatasan mental atau disebut dengan disabilitas. Nah ibu-ibu, di sini saya sampaikan kepada ibu-ibu bahwa anak adalah hak yang harus dipenuhi tanggung jawabnya kepada orang tua. Nah kita harus mengembangkan potensi anak-anak istimewa. Nah di sini kita harus menumbuhkan motivasi dukungan terhadap anak tersebut. Nah anak istimewa ini rentan dan mudah terjadi kekerasan. Nah, untuk itu kita perlu mencegah dari kekerasan tersebut dan kita tetap melindungi sebagaimana anak tersebut tetap memiliki atau memenuhi kasih sayang yang diberikan kepada orang tua. Baik ibu-ibu, setelah kita membahas beberapa sesi tersebut, nah di sini kita masuk kepada sesi penutup. Nah di sini kesimpulan pembelajaran saya dapat melihatkan atau ibu-ibu dapat melihat pada poster yang ada di belakangnya di sini
tujuan pembelajaran, mampu melakukan pencegahan kekerasan, melakukan salah terhadap anak, termasuk pencegahan kekerasan terhadap anak istimewa, serta deteksi dini terhadap kekerasan seksual. Nah, di sini perlu juga ibu-ibu pahami ya ibu-ibu, bahwasanya kita harus dapat memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, saya memberikan tugas kepada ibu-ibu untuk menyampaikan hal-hal pelajaran kepada keluarga dan lingkungan tetangga. Apa yang sudah didapat pada pagi hari ini, dapat menyampaikan informasi ini ataupun ilmu yang ibu sudah dapat, informasikanlah kepada keluarga, kerabat atau tetangga. Nah, mengerjakan pekerjaan rumah yang ada di dalam buku pintar. Nah, kita sudah harus ada juga buku pintar ini kita baca-baca ya ibu-ibu, atau ada pun yang perlu kita isi. Nah, di sini saya harus bisa mendapat atau bisa untuk menambah motivasi ibu untuk melindungi anak dan menyampaikan bahwasanya pertemuan berikutnya akan membahas tentang sesi atau penelantaran dan eksploitasi. Ini sering terjadi juga ya ibu-ibu. Nah, mungkin ini saja yang kita bahas, kita padatkan pada pagi hari ini. Saya berterima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir. Untuk selanjutnya bisa hadir kembali. Mungkin ini saja ya ibu-ibu. Billahi bismillah, fasdabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.